Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Alhamdulillah di Respon Populer bersama saya Pemuda Awam Ngomong Kocak. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya mencoba untuk memberi sedikit pandangan berkaitan dengan fenomena sosial kebangsaan kita yang kemudian hari ini ya menjadi perhatian khusus teman-teman sekalian. Teman-teman dimanapun Anda, semoga Anda bisa menyimak video ini sampai dengan selesai dan silahkan berikan pandangan Anda jika kemudian Anda punya pandangan yang berbeda berkaitan dengan persoalan yang kemudian ingin kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, teman-teman sekalian, pada pokok utamanya saya mau ingin mendisklaimer pada awal video ini bahwa program Prabowo Gibran makan bergizi gratis MBG ya. Ini adalah salah satu program yang amat sangat membantu. Kita sepakat dulu ya, gitu ya, bahwa program ini amat sangat membantu. Terutama banyak kemudian masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, itu amat sangat ya mengharapkan program ini. Mereka berterima kasih sekali. Terima kasih banyak Pak Prabowo, terima kasih banyak kepada pemerintah yang sudah berbaik hati untuk memberikan dan membuat program dan kemudian memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak kami. Ya, mereka menyampaikan hal itu. Dan saya kira ini adalah merupakan satu program yang amat sangat baik dan kita support secara bersama. Saya kira kita sepakat di situ. Nah, jadi kita dudukkan dulu perkaranya. Saya disclaimer bahwa kita mendukung program ini dan kita sepakat jika kemudian program ini membantu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar sebagaimana kemudian stunting, gizi buruk di Indonesia tentunya. Yang kita secara bersama mengetahui bahwa ini statistiknya tuh masih relevan, terbilang tinggi gitu. Jadi kita amat sangat berterima kasih dengan program ini. Namun ada catatan. Ada catatannya. Ini kabar datang dari istana. Dikabarkan oleh salah satu juru bicara gitu ya di istana. Nah, yang menyampaikan berkaitan dengan praktek pungli yang juga merupakan bagian daripada unsur korupsi. Nah, yang terjadi di salah satu sekolah dasar di Ciledug, ya Ciledug kalau saya tidak salah itu, di Tangerang, kota Tangerang. Nah, ini cici ini terlalu banyak ini. Nah, jadi memang susah juga kalau lidah-lidah timur kayak kita ini gitu. Jadi Ciledug kalau saya tidak salah ingat, nanti saya akan tampilkan di sini. Ya, Ciledug. Jadi terjadi pungli di sana dengan kemudian modusnya adalah untuk membeli alat apa namanya ya, alat perlengkapan makan. Nah, kayak misalnya kayak piringnya atau apalah gitu-gitulah pokoknya. Nah, kayak piringnya nih, plate. Nah, untuk bisa menampung makan bergizi ini. Dengan kemudian menaruh tarif di sana. Setiap orang tua wali dijatuhkan biaya sebesar Rp10.000. Nah, ini dahsyat teman-teman sekalian. Padahal kemudian konon bahwa program ini murni adalah merupakan bagian daripada program secara nasional dan namanya gratis. Jadi tidak ada pungutan biayanya. Dan juga tentu makanan bergizi gratis ini itu diberikan dalam paket, gitu ya. Dan memang kita mintakan kepada pemerintah mesti harus kemudian menyediakan fasilitasnya yang yang lengkap agar program ini bisa tereksekusi dengan baik, lancar, berjalan tanpa mesti harus ada trouble. Nah, hampir 2 minggu ini kemudian program ini direalisasi. Kita berharap kemudian persoalan-persoalan dalam perjalanan 2 minggu program ini terrealisasi, 2 minggu lebih kalau saya tidak salah itu, ya bisa untuk dievaluasi, untuk diperbaharui kembali. Karena mengingat banyaknya masyarakat kalangan bawah mengharapkan ini. Misalnya mereka yang hanya bisa mengantongi uang jajanan kepada anaknya itu secukupnya saja. Nah, jadi mereka amat sangat berharap bahwa program ini bisalah kemudian dijalankan, dilangsungkan, agar bisa membantu anak-anak mereka untuk bisa bertahan di sekolah sembari kemudian melangsungkan proses pendidikan mereka. Nah, jadi memang di situ yang kita mintakan kepada pihak pemerintah adalah untuk bisa ya melengkapi program ini dengan segala macam infrastrukturnya gitu ya, kayak misalnya piringnya dan lain seterusnya, paketnya.
Lalu yang berkaitan dengan soal masalah pungli ini, saya kira ini ada satu kelonggaran di sini. Artinya pemerintah mesti harus menginformasikan kepada setiap sekolah gitu ya, entah itu adalah surat edaran yang pastinya harus terikat secara regulasi. Pandangan saya seperti itu, agarlah kemudian pihak-pihak sekolah ini juga mengetahui, agar tidak terjadi praktik-praktik pungli sebagaimana yang kemudian terjadi pada SD Cilegon ini. Dan saya yakin sungguh bahwa tidak hanya saja di sini, banyak kemudian memanfaatkan program makan bergizi gratis ini dalam rangka untuk mengambil keuntungan yang melimpah di sana. Nah, ini satu perilaku yang sesungguhnya kita sayangkan, jangan sampai kemudian persoalan dan perilaku-perilaku seperti ini justru kemudian menjadi trouble, menjadi problem, menjadi kendala di dalam konteks merealisasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan dan direalisasikan dari program milik Prabowo Gibran ini. Nah, jadi pandangan saya pada kesempatan hari ini memang sebagaimana yang saya ungkapkan dan kita mintakan secara tegas kepada pemerintah kita bahwa ini mesti harus diperjelas tuh. Nah, kepada pihak-pihak sekolah memang mesti harus disosialisasikan kembali tentang bahwa program ini tidak memungut biaya dari setiap anak atau orang tua wali. Nah, yang namanya gratis ya tetap gratis begitu. Ini agar kemudian pihak sekolah ini tidak melakukan dan tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya merugikan murid, merugikan orang tua wali, dan kemudian menguntungkan pihak-pihak sekitarnya. Nah, ini praktik seperti ini tentu amat sangat dan rentan sekali terjadi di negara kita. Negara kita seolah-olah doyan pungli-punglian. Ya, negara kita seolah doyan korupsi, doyan perilaku-perilaku yang tak moral seperti ini. Jadi memang kita mintakan ketegasan dari pemerintah untuk kemudian ya menyusun dan secara tegas menyampaikan kepada pihak-pihak sekolah misalnya agar tidak melakukan praktik-praktik ini kepada setiap anak dan kemudian kepada setiap orang tua murid. Apapun itu, kita mesti harus tetap berada pada garda terdepan dalam konteks untuk memperjuangkan kepentingan bangsa melalui pendidikan. Dan saya kira program ini, ya sebagaimana kemudian banyak, saya tidak bisa mengatakan bahwa program ini gagal, no, karena kita barusan saja melakukan exercise percobaan semenjak 2 minggu ini, walaupun kemudian banyak sekali persoalan yang kita dapatkan, kasus-kasusnya banyak gitu. Tapi saya kira ini adalah merupakan langkah pertama dan kita mesti harus selesaikan masalahnya, bukan menyelesaikan programnya. Jadi program tetap berlanjut di dalam konteks untuk menjawab banyaknya terima kasih yang disampaikan oleh anak bangsa yang merasa negara sudah hadir dalam upaya untuk menjawab kebutuhan jajanan anaknya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, bagaimana pandangan rekan-rekan sekalian? Silahkan dituangkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.